Halo, bertemu lagi dengan Asyuk. Kali ini kita akan bahas tentang analisis statistik yang akan digunakan di dalam penelitian dengan desain within subject design. Khususnya pembahasan akan lebih diarahkan kepada desain penelitian eksperimental. Referensi yang akan digunakan adalah dari Gravater Wallnau, chapter 13 dan Andy Field chapter 14. Oke, sebagai awalan ini adalah ilustrasi bagaimana penelitiannya dilakukan. Jadi, gangguan pendengaran pada lansia dapat menjadi masalah yang sangat berarti. Walaupun ada alat bantu pendengaran yang dapat mengatasi masalah fisik, namun lansia dengan gangguan pendengaran itu sering memiliki strategi berkomunikasi dan keterampilan sosial yang kurang. Nah, berdasarkan informasi ini, dikembangkanlah program pendidikan buat membantu mereka yang baru pertama kali menggunakan alat bantu pendengaran, terutama menekankan kepada keterampilan dalam berkomunikasi. Untuk mengevaluasi program pendidikan ini, maka diukurlah kualitas hidup dan kepuasannya sebelum treatmentnya dilakukan atau sebelum programnya dilakukan, kemudian ketika programnya selesai dilakukan, dan dicek kembali 6 bulan setelahnya. Ilustrasi ini saya ambil dari penelitian Kremel, Alesi, Donrop, Jekyll, Jackson tahun 2005. Nah, ini adalah ilustrasi datanya. Ada 6 orang partisipan manula yang diukur 3 kali sebelum treatmentnya, kemudian setelah treatmentnya selesai, dan 6 bulan setelah treatment itu selesai. Pertanyaannya adalah, apakah data yang ada ini menunjukkan adanya perkembangan dari kualitas hidup mereka dengan menjalani program pendidikan tersebut? Kemudian, kalau memang iya, kita ukur effect size-nya atau eta square, sejauh mana dikatakan memiliki effect size yang besar. Kemudian nanti kita diminta untuk bagaimana menuliskannya di dalam laporan penelitian. Oke, sebelum kita melakukan running data, sebetulnya ada rumus sederhana ketika ingin melakukan analisis data statistik. Kalau di dalam penelitian eksperimental ada 2 variabel, yaitu independent variable dan dependent variable. Independent variable dalam penelitian eksperimental, karena elemennya adalah IV-nya adalah categorical, karena kita nantinya akan melakukan perbandingan, maka berikutnya yang dilihat adalah dependent variabelnya, skala pengukurannya apa. Jadi dalam hal ini ada nominal. Kalau IV pasti nominal sekali lagi. Kalau DV-nya nominal, maka chi-square test for independence. Kemudian kalau ordinal dan scale dalam SPSS, nanti kita kenal scale itu untuk interval dan atau rasio. Dilihat lagi apakah jumlah treatmentnya ada cuma 2 treatment atau lebih dari 2. Ya, boleh dikatakan sebetulnya kalau kita mau menggunakan analisis statistik, 2 pun bisa juga digunakan dengan Friedman test maupun yang repeated measure ANOVA. Tetapi mungkin lebih umum kalau mengatakan kalau 2 treatment pakai Wilcoxon kalau dia ordinal, dan pakai paired sample t-test kalau dia interval atau rasio. Nah, jadi tergantung dari data yang ini, mana yang akan kita olahkan, kita cobakan ke semua yang ada. Tetapi sekali lagi penekanannya ini pada penelitian dengan 3 treatment yang ada. Oke, kita lebih mendetail dalam bahasan kali ini, lebih banyak akan menekankan kepada aspek teknis komputasinya, bagaimana melakukan analisis datanya dengan menggunakan statistik, baik menggunakan SPSS dan juga hitungan
manual. Kita bahas dulu sedikit tentang sedikit konseptualnya. Hipotesis di dalam repeated measures ANOVA dalam hal ini kalau dia H0, 0 mengatakan no effect, tidak ada pengaruh IV terhadap DV. Jadi nanti kita akan lihat bahwa min kelompok 1 akan sama dengan kelompok 2, akan sama dengan kelompok 3. Sama dalam hal ini bukan berarti sama persis sama angkanya, tetapi tidak berbeda secara signifikan. Nah, kalau hipotesis penelitiannya, minimal salah satu dari treatmentnya itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang lainnya. Atau bisa juga tiga-tiganya berbeda. Untuk yang salah satu, bisa saja yang min 3 berbeda dengan dua yang lainnya, atau minimal sekali lagi 1, maka bisa saja min 1 signifikan dengan min 2, tetapi min 2 tidak berbeda signifikan dengan min 3. Jadi sekali lagi ini akan sangat banyak variasinya. Yang akan kita hitung di dalam repeated measures ANOVA, ANOVA Analysis of Variance, dalam hal ini menggunakan F rasio nilai F sebagai tanda untuk notasi untuk ANOVA. Rasio artinya perbandingan antara between treatment di antara pengukuran-pengukuran yang dilakukan pada satu kelompok di dalam repeated measure ANOVA dibandingkan dengan, boleh dikatakan ini adalah kalau tidak ada treatment effect, atau boleh dikatakan juga sebagai error, sebagai random. Nah, jadi dalam hal ini dengan repeated measures ANOVA, di mana dalam hal ini cuma ada satu kelompok penelitian, kita juga bisa untuk menghilangkan perbedaan individu dari varians di denominator. Dalam bahasa Indonesia, denominator disebut sebagai penyebut atau yang ada di bawah. Karena yang digunakan sekali lagi adalah satu kelompok yang sama dalam setiap treatment, kita juga bisa mengukur besaran dari perbedaan individu yang ada, yang nantinya akan kita hilangkan dari perhitungan ANOVA-nya. Dalam perhitungan ANOVA ada dua bilangan yang ingin kita bandingkan, yaitu pembilang atau numerator. Di sini dalam numerator ini adalah varians atau perbedaan di antara treatment yang ada. Jadi kalau tadi ilustrasinya adalah sebelum pendidikannya, setelah pendidikannya, dan 6 bulan setelahnya, kita lihat perbedaan di antara ketiga pengukuran tersebut. Lalu dalam hal ini yang akan kita lihat, kalau tidak ada systematic treatment effect ataupun tidak ada perbedaan individu, maka besarannya nanti kita bisa hitung dengan ANOVA. Kita lihat satu persatu dari kompositnya. Di dalam between treatment variance, di dalam numerator atau pembilangnya, ada dua differences yang dilihat. Perbedaannya bisa dikarenakan memang manipulasi IV yang kita lakukan memiliki pengaruh terhadap DV-nya, atau bisa juga karena hal random atau unsystematic di sini. Jadi terjadi perbedaan skor yang terjadi antar treatment dikarenakan oleh hal yang bersifat random atau unsystematic. Nah, kalau di dalam denominator atau penyebutnya, dalam hal ini yang mau dilihat adalah apakah perbedaan tersebut beralasan untuk disebut sebagai yang random ataupun yang unsystematic. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kejadiannya bisa saja memang kalau quality of life seseorang itu akan konsisten lebih tinggi dari yang lain, karena memang dari awalnya orang tertentu sudah memiliki nilai kepuasan terhadap hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya juga akan lebih rendah dibanding yang lainnya, sehingga dengan demikian konsisten terjadi. Nah, ini kalau dengan demikian errornya itu kalau tidak konsisten, sehingga akan ada error di dalam pengukuran denominatornya. Untuk melihat variance dalam repeated measures ANOVA, ada dua tahapan. Tahapan pertama kita cari total variance-nya,
di mana total variance ini berasal dari between treatment dan within treatment. Ini kalau secara komputasi dianggap sebagai tahapan pertama, stage-nya. Untuk stage yang kedua, kita akan breakdown, kita akan partisi untuk within treatment variance, di mana dalam hal ini within treatment variance ada berasal dari between subject variance dan error variance. Hati-hati dengan penggunaan between, karena di sini ada dua between, yang satu between treatments, yang satu between subject. Yang ini antar treatment yang dilakukan, kalau ini antar orang di dalam kelompok pengukuran. Jadi kalau misalkan dalam hal ini orang-orang yang sama itu memang dari awalnya apakah sudah ada perbedaan atau belum. Jadi dalam hal ini adalah within treatment adanya, kemudian untuk yang between treatment itu untuk yang ke total variance. Oke, datanya saya tambahkan dengan informasi tambahan berupa skor total per orang, kemudian nilai totalnya dari setiap kelompok, kemudian ada nilai min-nya atau rata-ratanya, dan nilai sum of square. Nah, di luar dari data ini, kita bisa melihat informasi lain, yaitu nilai N. N itu adalah berapa, N kecil adalah jumlah partisipan yang ada di setiap kelompok. Dalam ilustrasi ini digunakan equal of sample size, jadi setiap kelompok memiliki jumlah partisipan yang sama-sama 6. K adalah jumlah treatment yang ada 3, yaitu before, after, dan 6 bulan setelahnya. N besar adalah jumlah pengukuran yang terjadi. Jadi karena dalam hal ini ada 6 partisipan, masing-masing diukur 3 kali, jadi N besarnya adalah 18. Jadi di sini ada 18 kali pengukuran terhadap DV-nya. G adalah grand dari skor, total dari skor. Jadi kalau kita jumlahkan tiap orang, lalu kita jumlahkan lagi keseluruhannya, ini adalah grand-nya. Ini adalah jumlah skor dikuadratkan. Jadi kalau 2 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan, jumlahnya 1, 3, 2, 4. Saya akan menggunakan alat bantu untuk memudahkan pemahaman dalam komputasi. Sekali lagi, video ini lebih akan banyak membahas tentang teknis perhitungan statistiknya dibanding dengan konseptual mengenai within subject design. Within subject design disampaikan dalam bahasan yang lain. Saya akan gunakan file Excel sebagai bantu. Oke, jadi dalam hal ini untuk file ini akan bisa didapatkan dari comments yang ada di bawah video ini, di comments. Oke, kita akan bahas satu persatu dari mana angka-angka itu berasal gitu ya. Kita akan mulai dengan tahapan pertama. Dalam hal ini, tahapan pertama ada total variance. Sum yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sum of square total, di mana untuk mendapatkan sum of square total kita perlu mencari dulu angka-angkanya, jumlah dari skor dikuadratkan ada berapa, grand kuadratnya berapa, dan n-nya berapa. Oke, kita akan cari skor total dari hasil kuadratnya gitu ya. Oke, kita akan gunakan Excel. Jadi sekali lagi ini akan penuh dengan komputasi dibanding dengan konseptual. Dalam Excel kita bisa mencari untuk skor jumlah kuadrat dari skornya dengan sama dengan klik di sel yang mau kita kuadratkan, tanda bintang adalah untuk dikalikan, kuadrat berarti dikalikan dengan nilai yang sama. Oke, enter. Di Excel akan lebih mudah kalau kita menggunakan copy paste rumus, Ctrl C untuk copy, select targetnya, Ctrl V untuk paste. Oke, ini adalah kuadratnya berapa. Kalau kita lihat di sini jumlah kuadratnya
Berapakah di sini? Kita bisa lihat di bagian bawah sini adalah 1, 3, 2, 4, atau mungkin terlalu kecil. Saya buatkan saja di sini eh, kolom yang warna merah. Saya tuliskan dengan warna putih, sama dengan sum dari semua di sini. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Jadi ini 1, 3, 2, 4. Kemudian G di sini adalah grand. Grand ini bisa didapatkan dari sini. Sama dengan sum dari, kita tinggal blok, lalu kurung tutup, enter. Jadi jumlahnya untuk sum dari grand ini, lalu kita butuh kuadratnya sama dengan sel yang kita mau kuadratkan dikalikan dengan selnya sendiri, enter. 2736. Kemudian kita isikan di sini n besarnya. N besarnya adalah ini, n besarnya adalah 18. Jadi kalau misalkan kita hitung di sini, saya taruh di warna biru tua, tulisannya juga putih. G kuadrat dibagi n besar sama dengan G kuadrat dibagi itu garis miring n besar, enter. 1152. Kemudian nilai kuadratnya dikurangi hasil pembagian ini nilai kuadratnya. Saya taruh di warna ungu, sama tulisannya putih. Kemudian sama dengan nilai ini dibagi nilai dikurangi nilai ini 172. Jadi dapatnya adalah 172. Oke. Kemudian untuk perhitungan sum of square between treatment, kita perlu hitung nilai T kuadratnya yang dibagi N-nya lalu dijumlahkan dari tiga kelompoknya. Kita cari nilai T-nya. T adalah total, sama dengan sum. Total itu sama dengan, di blok saja, kemudian enter. Kita bisa lakukan copy paste atau drag kalau mau lebih sedikit cepat untuk tiga kelompok ini. T dikuadratkan dibagi n-nya masing-masing. Di sini n-nya adalah 6. Oke, jadi di sini T kuadrat yang warna hijau saya akan buatkan untuk T kuadrat sama dengan dikuadratkan, enter. Lalu saya copy, ya ini kuadratnya. T kuadrat dibagi N. Di sini N-nya adalah sama dengan nilai ini dibagi N kecil. N kecilnya ada 6, enter. 150. Oke, ininya. Lalu dijumlahkan tinggal di blok, lebihkan 1, lalu 1, 2, 3, 6 dikurangi hasil yang di atas nih, kan tadi sudah dibuatkan G kuadrat dibagi N, hasilnya ini. Jadi ditaruh di sini, angkanya sama dengan nilai ini dikurangi nilai G kuadrat dibagi N yang ini ya, 84. Oke. Kalau total berarti penjumlahan. Kalau kita sudah ketemu dengan yang salah satunya dari kompositnya,
tinggal 172 dikurang 84, simple, 88. Kalau memang mau dihitungkan sum of square boleh juga, jadi tergantung mana lebih nyaman. Kalau kita totalnya harus sudah ketemu dulu, atau pokoknya dari tiga tiga angka di sini, karena ini sifatnya sum of square between ditambah sum of square within sama dengan total, ya kalau duanya sudah ketemu maka yang satunya bisa dicari dengan mudah. Kalaupun pakai yang dihitung sum of square-nya, di sini mungkin perlu tahu juga sum of square itu udah dapat dari mana. Jadi dalam hal ini sum of square itu kita menjumlahkan selisih dari kuadrat yang ada. Jadi kita cari dulu selisihnya, setiap skor dikurangi dengan minnya. Karena di sini belum ada minnya, kita carikan min. Min sama dengan average kurung buka dari treatment yang before. Kalau misalkan sudah ada, bisa kita paste. Saya akan sedikit lebih cepat karena untuk perhitungan bukan hal yang esensial untuk dikuasai. Untuk before orang A, skornya sama dengan di sini selisihnya skor dia dikurangi dengan minnya. Karena kita akan mengurangi dengan posisi yang konstan di sel ini terus untuk setiap orang, A di sini, B di sini, C di sini, dan ini, maka kita tekan lock. Kalau di dalam Excel lock itu tekan tombol F4 atau kalau biasa disebut juga tanda dolar. Oke, lalu di drag ini ketemu. Kemudian sama untuk yang kedua, sama dengan nilai ini dikurangi dengan nilai minnya di lock F4 dolar. Kemudian iya, untuk yang 6 bulan sama dengan nilai ini dikurangi nilai minnya 10, kemudian di dolar. Kemudian ya, yang dibutuhkan adalah sum of square. Sum dari square. Square-nya apa? Square dari selisihnya. Jadi ini belum selesai. Dari selisih ini kita perlu kuadratkan. Jadi kita akan kuadratkan sama dengan ini dikuadratkan. Lalu akan cepat kalau ini, tinggal karena tidak dikuadratkan, cukup dikalikan dengan sel yang sama, di copy, blok, paste. Untuk dijumlahkan tinggal blok, lebihkan 1, home, sum, atau kalau mau cara lebih sedikit panjang, sama dengan sum kurung buka di blok kurung tutup, enter, lalu copy paste juga bisa. Oke, jadi ini di blok, copy, Ctrl C, lalu sum of square, klik kanan, jangan paste, tapi yang kita paste adalah hasilnya saja. Oke, jadi sudah ketemu sum of square-nya. Sum of square-nya dalam hal ini adalah berapa nih? Dari 24, 34, 30 dijumlahkan sama dengan 88. Ketemu ya? Gampang. Kalau soal hitungan ada asup. Oke, stage yang kedua. Stage yang kedua dalam hal ini adalah kita membreakdown, mempartisi sum of square within treatment. Kalau within treatment, ini jumlah sum of square inside-nya. Tadi sudah ketemu kan? Angkanya 88. Nah, sekarang terserah mau yang mana yang lebih gampang dilakukan. Kalau kita mau hitung sisa 2, yang jelas nanti 88 adalah penjumlahan sum of square between ditambah sum of square error. Nah, kalau dilihat sum of square error itu butuh yang between. Jadi mau nggak mau untuk yang within treatment ini sum of square kita mesti hitung yang bagian ini, bagian yang sum of square between subjects. Kita butuh
person kuadrat. Jadi dalam hal ini person kuadrat, ini personnya, lalu kita kuadratkan. Kita cobakan lagi sama dengan ini dikalikan dengan bilangan ini lagi, kuadrat. Kemudian dicari setiap orangnya. Oke. Yang kita butuhkan adalah P dikuadratkan. P dikuadratkan, ini saya sudah siapkan, sama dengan sum dari ini. Enter. Kemudian dibagi K. K itu adalah jumlah treatmentnya ada berapa. Jadi P kuadrat dibagi K. Oh, kayaknya saya salah. K-nya ada 3 di sini. Jadi P kuadrat dibagi 3, sumnya. Jadi angkanya adalah sama dengan ini dibagi ini. Oke, 1218 dikurangi dengan G kuadrat. G kuadrat tadi sudah ada kah? G kuadrat di sini. G kuadrat dibagi N. G kuadrat dibagi N. G kuadrat. G ini dibagi N. N-nya itu ada 6. Jadi sama dengan G kuadrat dibagi 6. Betulkah? Oke, G kuadrat dibagi 6. Lalu angka ini dikurangi. Oke, pokoknya angkanya dapatnya ini 88, ini 66, ini 22. Di 88 dikurangi 66 sama dengan 22. 22 tambah 66 sama dengan 88. Ya, pokoknya gitu, agak panjang. Oke, kita sudah ketemu sum of square-nya. Sum of square-nya kita temukan ada 5 angka. Between treatment, within treatment. Within treatment kita pecah menjadi 2, yaitu yang between subject dan yang error. Untuk yang total didapatkan dari between ditambah within. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan apa? Adalah mencari nilai-nilai yang lainnya. Untuk degrees of freedom dicari semuanya. Untuk yang mean square within sebagai komposit dari perhitungan F. Jadi F itu hanya butuh 2 informasi, yaitu mean square between dan mean square error. Kemudian, jadi dalam hal ini sebetulnya untuk yang within treatment DF-nya, between subject DF-nya, yang total nanti dipakai untuk keperluan yang lain, untuk tidak untuk menghitung nilai F-nya. Oke, sekarang kita cari nilai degrees of freedom-nya. DF total adalah N besar. N besar tadi ada 18 dikurang 1, jadinya 17. Gampang. Between treatment, K. K-nya ada 3, dikurang 1, jadinya 2. Within treatment, 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Between subject, N kecil ada 6 dikurang 1 sama dengan 5. Within treatment sama dengan DF between ditambah error. Jadi 15 dikurang 5 sama dengan 10. Gampang ya. Kemudian nilai DF ini kita pindahkan ke tabel. DF-nya ketemu ini. Nilai mean square between treatment sama dengan sum of square dibagi DF. Nilai mean square error sama dengan sum of square error dibagi 10, DF-nya 10. Jadi angkanya didapatkan 42, didapat dari 84 dibagi 2, nilai 2,2 didapatkan dari 22 dibagi 10. Sudah bisa tebak dong nilai F-nya berapa? 42 dibagi 2,0 sama dengan 19,09. Oke, ini adalah summary table-nya untuk repeated measures ANOVA. Prosesnya penuh dengan komputasi tangan. Nanti kita akan cobakan dengan menggunakan bantuan software. Oke, didapatkan angka nilai F ratio-nya atau nilai ANOVA-nya sebesar 19,09. Pertanyaannya adalah apakah ini signifikan apa tidak?
Bagaimana kita mengetahui bahwa ini signifikan apa tidak? Yang kita akan lakukan adalah membandingkan dengan nilai di tabel. Tabelnya tabel B4 di appendix bukunya Gravater Walnau. Kita coba lihat dulu aja tabelnya seperti apa. Ini tabelnya, tabel B4 F distribution. Kemudian ini angkanya, ada numerator, ada denominator. Untuk lebih memudahkan saya zoom. Nilainya ada yang tebal dan yang tipis. Yang tebal untuk LOS 0,01, yang tipis untuk 0,05. Yang akan kita lakukan kalau kita melakukan perhitungan manual adalah membandingkan nilai F hitung 19,09 dibandingkan dengan critical value dengan nilai kritis yang ada di tabel. Jadi dalam hal ini numeratornya, jadi dalam ini DF numerator itu 2. DF untuk yang denominator itu 10. Dalam hal ini denominator ini adalah DF error. Atau kita kembali lagi deh ke tabel ini sebetulnya. Kita coba bandingkan. Nah, jadi yang dipakai DF-nya adalah ada 2, yaitu between treatment kemudian dan yang DF error. Jadi yang dipakai dalam hal ini adalah between treatment, ada 2 DF-nya, untuk yang error 10. Jadi kita lihat di sini. Ya, saya zoom ini. Jadi nilai hitung 19,09 dibandingkan dengan 7,56 itu masih lebih besar nilai hitung. Jadi boleh dikatakan hasilnya adalah ada perbedaan, ada pengaruh yang signifikan dari pemberian pendidikan terhadap nilai kepuasan hidup dari para lansia. Oke, sebelum lebih jauh kita menuliskan di dalam literatur, kita cobakan hitung effect size-nya dulu. Ini ada hal yang menarik kalau di dalam effect size dalam repeated measures ANOVA. Kita bahas dulu yang ANOVA. Jadi ini kalau ANOVA saya sengaja kasih tanda bintang karena ini bisa untuk yang between subject maupun yang within subject design. Yang biasa dilakukan dalam effect size adalah melihat besaran persentase varians yang dijelaskan oleh karena memang treatmentnya dari keseluruhannya. Jadi dalam hal ini between treatment dan totalnya. Kita lihat semakin besar between treatment dibandingkan dengan yang errornya atau yang within treatment kalau di dalam yang between subject, maka dalam hal ini effect size-nya akan makin besar. Nah, permasalahannya adalah di dalam yang repeated measures ANOVA, dalam hal ini saya kasih tanda bintang lagi karena ini khusus untuk yang repeated measures ANOVA, bahwa besaran dari treatment effect itu perlu kita lakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor lain yang ada di dalam penelitian yang repeated measures, di mana dalam hal ini between subject di antara orang-orang yang satu kelompok itu ada juga variansnya yang perlu kita keluarkan, sehingga dalam hal ini individual differences itu dikeluarkan dari perhitungan effect size eta square. Ini bacanya eta square. Jadi solusinya bagaimana yang dilakukan? Yaitu sekali lagi dalam sum of square totalnya kita perlu bersihkan dulu dari varians yang ada di dalam individualnya. Jadi istilahnya adalah partial eta square karena sebagiannya, tidak seluruh dari yang sum of square total. Kita dapat dari hasil perhitungan sum of square between treatment 84, sum of square total 172, sum of square between subject 66. Jadi ini angkanya. Kalau kita hitung pakai yang dengan cara yang lainnya, yaitu between treatments, ini sama nih pembilangnya.
Kemudian yang ini between treatments, hati-hati berbeda antara between subjects dengan between treatments dan sum of square error. Yang di sini dikurangi, yang di sini ditambah. Kita lihat di sini ternyata hasilnya sama nih, 84 dibagi 106. Hasilnya adalah 0,792 atau 79,2%. Oke, dapat effect size-nya. Jadi inilah cara menuliskan di dalam literatur hasil dari repeated measures ANOVA. Jadi ada deskriptifnya, mean dan standar deviasi dari 3 kali pengukuran before, after, dan 6 bulan setelahnya dari skor quality of life score. Jadi dalam hal ini penulisannya F dalam kurung degrees of freedom yang between, degrees of freedom dari yang error, nilai F-nya 19,09, P value lebih kecil, artinya signifikan pada level 1%, eta square-nya adalah 0,792 tadi. Jadi dalam hal ini bagaimana menuliskannya di dalam literatur dari hasil repeated measures ANOVA. Oke, sebelum melangkah lebih jauh dengan post hoc, kita akan cobakan melakukan ini dengan SPSS, melakukan analisis repeated measures ANOVA menggunakan SPSS. Oke, ada blank sheet dari SPSS. Kita akan cobakan dengan mengentrikan data lebih dahulu. Angkanya yang ini. Anggaplah sudah cukup mahir kalian. Kalaupun belum cukup mahir, silakan lihat video saya yang lain tentang bagaimana mengentry data di dalam SPSS ya. Jadi ini tinggal tadi saya copy, lalu saya paste, lalu by default tadi akan var. Untuk lebih memudahkan di dalam melihat hasilnya nanti, saya defining variabelnya dulu. Variabel pertama adalah before. Variabel yang kedua adalah after. Variabel yang ketiga adalah 6. Karena di SPSS tidak bisa menulis name variable dengan angka dulu, jadi saya tulis 6-nya ini aja. 6 month. Nggak bisa pakai dash, pakai underscore aja. Month. Kemudian desimalnya saya buat 0 biar tidak banyak. Kalau ini saya sisakan 2 nih, efeknya begini nih. Oke. Sebetulnya tidak ngaruh pada hitungan, tapi pada kenyamanan mata aja. Oke, kita sudah punya 3 variabel pengukuran sebelum, setelah pendidikan, dan 6 bulan setelahnya. Ini adalah partisipan A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Cukup ini saja yang di entry. Kalau memang mau partisipannya silakan saja, tapi yang dibutuhkan cuma ini. Untuk merunning repeated measures ANOVA dari analyze general linear model, masuknya ke repeated measures. Oke, muncul pop-up-nya tidak langsung ke pilihan analisis, tapi kalau untuk repeated measures perlu dilihat dulu apa faktor name-nya. Saya mungkin jadi before, after 6 month itu mungkin kalau saya boleh katakan ini time aja deh, waktunya. Ada yang sebelum pelatihan, setelah pelatihan, dan 6 bulan setelah pelatihan. Number of level adalah ada berapa jumlah treatmentnya. Dalam hal ini 3. Oh ya, untuk repeated measures ANOVA bisa juga digunakan untuk 2 pengukuran sebetulnya. Jadi dalam hal ini kalau ANOVA bisa untuk 2 atau lebih. Kalau untuk t-test hanya untuk 2. Ya, sudah dimasukkan within subject factor name-nya tadi saya buat time, number of levelnya saya buat 3, lalu saya add, define sekarang. Yang pertama adalah before, yang kedua after, yang ketiga 6 month.
Oke, sebelum saya klik OK, dalam hal ini saya mau coba bandingkan nih dengan hasil kita tadi hitung manual, yaitu yang ini dia. Kita lihat apakah hasilnya sama apa tidak. Hasilnya adalah, wah, tabelnya banyak ya. Yang mana yang dipakai? Kita lihat di sini. Ya, adanya di test of within subject effect. Ada istilah sphericity, nanti kita akan bahas di sini. Ini adalah sum of square. 84 sum of square-nya. Tuh, sum of square yang between 84. Ini yang dari antar pengukurannya, between treatment. Yang ini yang errornya 22. 84, 22. Oh iya, benar. Kemudian nilai DF-nya 2 dan 10. 2 dan 10. Kemudian 42 dan 2,2. 42 dan 2,2, lalu 19,09. 19,09. Oke, benar. Terus yang tadi eta square-nya di mana ya? Effect size. Effect size-nya di sini adalah 0,792. Effect size itu tidak muncul di sini nih. Kecuali kalau mau menghitung manual, silahkan effect size dilakukan dengan cara komputasi ini. Tapi masa sih sudah pakai SPSS masih mau menghitung manual? Kita coba cari di mana effect size itu muncul di output kalau kita klik apa. Ini saya biasa dialog recall kalau mengulang perintah. Karakter tadi sudah kita masukkan, kita tinggal klik define saja. Untuk yang effect size ada di option. Jadi di sini ada yang effect size estimate. Oke, tinggal continue. Sebelum saya oke, effect size-nya tadi 0,792. Namanya partial eta square. Bukan yang ini ya. Yang ini nih. Sekali lagi, test of within subject effect. Yang ini outputnya. Partial eta square. Tabel yang lainnya ada penjelasan tambahan untuk yang bukan test of within subject effect. Oke, partial eta square. Bagaimana mereportnya di sini dituliskan post hoc. Oke. Post hoc berarti post itu berarti setelah kita merunning ANOVA. Kapan dilakukan? Itu ada dua kondisi. Kalau hipotesis nolnya ditolak, tadi hasil kita signifikan pada 1%. H0-nya ditolak bahkan 1%. Kemudian jumlah treatmentnya ada 3 kebetulan. Jadi dalam hal ini kalau cuma 2 pasti memang karena cuma 2 itu tadi yang berbeda signifikan. Sekarang kita mau melihat at least one different axis among treatment. Ya kalau sederhananya kalau kita mendapatkan hasil yang signifikan, maka nilai yang min yang paling kecil dengan yang paling besar, min paling kecil adalah before, min paling besar adalah yang 6 month, maka dua ini pasti berbeda secara signifikan, yang before sama 6 month. Tetapi apakah yang before dengan after itu beda signifikan? Kalau kita lihat bedanya 4 poin di sini. Kalau untuk yang after sama 6 bulan bedanya 1 poin. Apakah kalau before 6 month beda signifikan? Apakah before after beda signifikan apa tidak? Apakah after dengan 6 month itu beda signifikan atau tidak? Kita akan menggunakan post hoc. Kita akan kerjakan manual dulu. Manual dulu dalam hal ini untuk perhitungan post hoc. Sekali lagi, kalau cuma 2, maka kita sudah pasti yang 2 tersebutlah yang berbeda. Karena nggak ada yang lain pasangannya. Kemudian, untuk repeated message ANOVA, kita bisa juga menggunakan Tukey honestly significant difference atau yang CV test.
Sama seperti yang pernah dibahas dalam independent measures ANOVA. Cuma bedanya di dalam yang repeated measures, kita mengganti within treatment dengan mean square error, DF yang within treatment kita ganti dengan DF error. Mean square error dan DF kan sudah ada di tabel summary yang tadi gitu ya. Ini summary-nya. Ya, kita balik lagi. DF errornya ada 10. Kemudian mean square apa namanya? Aduh. Mean square error yang dipakai. Jadi dalam hal ini mean square error dan DF error. Mean square errornya adalah mean square error 2,2, DF errornya adalah 10. Jadi dua angka ini kan kita pakai dalam perhitungan manual Tukey HSD. Tukey HSD dalam hal ini kita akan melihat apakah perbedaan di antara dua treatment itu berbeda atau tidak. Tapi dihitung dulu minimum difference-nya berapa untuk dikatakan berbeda. Dikatakan berbeda kalau perbedaan min yang ada melebihi perhitungan nilai Tukey HSD-nya. Jadi dengan demikian kita akan lihat nih perbedaan antara 6 bulan, antara setelah dan sebelum pendidikan dilakukan terhadap quality of life score-nya. Perlu dicatat bahwa untuk Tukey test itu sampel size-nya harus sama di antara semua treatment. Kebetulan di sini adalah semuanya sama, yaitu 6 orang, 6 pengukuran. Oke, Q didapatkan dari tabel B5. Ini rumusnya, HSD Q dikali akar dari mean square error di bagi N. Mean square error tadi didapatkan berapa tadi? 2,2. Kemudian N-nya itu 6, Q-nya. Nah, Q-nya ini dilihat dari tabel B5. Tabel B5 ini B4, B5 di bawahnya. Tabel ANOVA cukup panjang, ada 3 halaman. Kita lihat di sini K, number of treatment. Hati-hati di sini bukan DF, jadi tidak dikurangi. K-nya adalah yang ini, 3. Kemudian DF error treatmentnya dipakai untuk tadi DF error treatmentnya adalah 10 ya. Jadi di sini DF-nya adalah 3,88 kalau 5%. Jadi biasanya kalau di pengukuran behavioral science angka yang dipakai adalah 3,88 ini. Jadi kita hitung lagi di sini mean before sama after bedanya adalah 4 poin. Ini abaikan tanda negatif karena yang dilihat adalah difference-nya saja. Kemudian before dengan 6 bulan 5 poin, after dengan 6 bulan bedanya 1 poin. Kalau kita hitung dari perhitungan HSD ini didapatkan angka 2,35. Jadi kalau kita lihat di sini interpretasinya adalah ada perbedaan yang signifikan antara before dan after karena bedanya before after itu minnya 4 poin sementara minimum value-nya adalah 2,35. Jadi untuk melihat post hoc apakah berbeda signifikan adalah apakah nilai perbedaan min dari data setiap treatment lebih besar dibanding nilai minimum yang didapatkan dari perhitungan Tukey HSD. Istilah lain untuk post hoc adalah plan comparison atau pairwise comparison. Kita akan coba lakukan perhitungan post hoc. Ini juga agak menarik di dalam SPSS bagaimana kita merunning post hoc. Kalau kita mengulang perintah sebelumnya, ini ada dialog recall, klik karena sudah tersimpan, define. Ini ada post hoc nih. Ini yang menarik yang saya bilang, kalau kita klik post hoc semuanya abu-abu, tidak aktif. Mungkin ini bug ataupun memang kesalahan di SPSS, tapi yang jelas kita mesti cari cara ini munculnya ada di mana ya. Untuk mengeluarkan output post hoc ada di option, lalu masukkan di dalam faktornya interaction yaitu yang time, lalu compare main effect. Nanti pakainya yang mana terserah deh. Nanti kita keluarkan ya. Ya. Continue. Oke.
Ya, ini outputnya disebut juga sebagai pairwise comparison. Saya copy spesial, jadikan gambar saja untuk lebih zoom, karena di SPSS tidak pakai zoom, pakainya YouTube. Zoom lagi banyak dipakai dalam PJJ karena bisa banyakkan. Ya, oke, ini saya bisa zoom. Ini saya maksud dengan zoom, perbesar. Kita lihat perbandingannya antara I itu yang dibandingkan dengan J yang dibandingkan. Jadi ini yang penulisannya, yang pertama adalah yang before, yang dua yang 6 yang after, yang tiga adalah yang 6 month. Jadi kita lihat bedanya, tinggal dilihat aja signifikansinya. Jadi dilihat bahwa kalau dia dibandingkan satu dengan dua, before dengan after, bedanya signifikan. Kalau yang before dengan 6 month lebih signifikan lagi karena bedanya lebih besar lagi. Tapi yang after dengan 6 month, 2 dengan 3, dia berbedanya cuma 1 poin, tidak berbeda signifikan. Kapan dikatakan signifikan? Kalau lebih kecil dari 0,05. Oke, sudah ketemu untuk yang post hoc. Jadi dalam hal ini disebut juga sebagai pairwise comparison. Kita akan melihat perbedaan dua treatment yang mana saja yang berbeda secara signifikan. Oke, sekarang kita cobakan bagaimana merunning repeated measures ANOVA menggunakan program JASP. Untuk program JASP memang masih belum bisa untuk mengentrikan data di softwarenya, di programnya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita perlu siapkan adalah menyiapkan format datanya yang bisa dibaca oleh JASP, yaitu format CSV file, separated values file, yang merupakan salah satu bentuk extension dari Microsoft Excel. Oke, data tabel yang ini kita akan cobakan untuk dibentuk dalam Excel seperti ini. Kemudian untuk menjadikan sebagai CSV, tinggal di File, Save As. Kemudian dipilihkan format extension filenya, bisa CSV, ada di sini ataupun juga di sini. Lalu nama filenya apa terserah, lokasi filenya silahkan dimudahkan untuk pencarian filenya. Oke, kemudian di save gitu ya. Ya, sudah jadi. Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah membuka file CSV ini dari program JASP. Jadi tinggal diklik di garis 3 di kiri atas, file, open, komputer, di browse filenya ada di mana. Dalam hal ini nanti ketemu filenya yang tadi CSV kita buat. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu berikutnya kita akan cobakan mencari nilai F, nilai ANOVA-nya dari Repeated Measures ANOVA dalam penelitian Quality of Life Score. Ada di menu ANOVA, lalu pilih Repeated Measures ANOVA. Oke, di sini Repeated Measure ANOVA digunakan ketika kita ingin melihat apakah ada perbedaan dari dua atau lebih pengukuran pada satu kelompok. Jadi di sini defaultnya ada levelnya 1 dan 2. Jadi maksudnya ini 2 bisa, lebih dari 2 juga bisa. Untuk memudahkan, dituliskan level 1 namanya apa. Tidak dituliskan pun juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya kita gunakan before, kemudian after, kemudian 6 month. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam repeated measure cell-nya pengukuran yang kita lakukan, yaitu ada before, lalu ada after, lalu ada 6 month. Ini agak lama, maaf. Oke, ini before, after, 6 month. Ya, nanti ini akan merunning prosesnya.
Jadi ditunggu saja. Nah, ini keluar hasilnya, nilai F-nya 19,09 sama dengan hasil hitung dari program SPSS sebelumnya. Juga DF-nya dan mean square-nya gitu ya. Oke, nilai F-nya didapatkan. Lalu berikutnya kita lihat effect size-nya. Effect size-nya kalau di dalam program JASP ataupun juga Jamovie ada di navigasi sebelah kiri. Kita tinggal scroll ke bawah. Effect size ini ada di eh, apa? Di sini di estimate effect size by default dia eta square. Dapatnya sama 0,792. Oke, kemudian kita lihat post hoc-nya. Jadi kalau didapatkan hasil yang signifikan ini, lalu ada lebih dari 2 pengukuran, maka kita bisa melakukan analisis post hoc test. Klik di post hoc, kemudian masukkan uh, repeated measures faktornya, kebetulan kita cuma punya satu. Lalu dalam hal ini correction ataupun pengukuran effect size-nya menggunakan Holm. Kenapa Holm? Kenapa nggak yang lain? Jadi dalam hal ini kita coba lihat dulu Holm. Ada angka-angkanya. Untuk mengenai penulisan ini memang menggunakan simplifikasi. Jadi kalau di SPSS tadi ada pasangan-pasangannya semuanya dituliskan I dan J-nya, tapi kalau di dalam analisis menggunakan JSP hanya yang berpasangan saja. Jadi ada 3, before 6 month, after 6 month. Ini mean difference-nya. Kita tinggal lihat apakah perbedaannya cukup besar untuk dapat dikatakan signifikan. Rule sederhananya adalah ketika berbedanya besar, maka cenderung akan membuat nilai P-nya atau signifikansi perbedaan dua kelompok pengukuran ini akan signifikan apa tidak. Kalau perbedaannya kecil, misalkan perbedaannya 1, maka cenderung akan besar nilai p-value-nya atau tidak akan berbeda secara signifikan. Oke, nah sekarang kalau kita cobakan nih, kalau dengan Tuki ataupun CV, kira-kira apa yang muncul dari informasi di JASP-nya. Jadi saya pindahkan ke dalam program ini. Saya coba guys ya, saya print screen ya. Saya akan pindahkan ke Microsoft Word supaya bisa diperbesar. Oke, ini dia. Kalau menurut program JASP, bahwa dalam hal ini Tuki dan CV itu tidak sesuai dengan repeated measures ANOVA untuk pengukuran post hoc-nya. Jadi tinggal dilihat di referensinya Maxwell dan ini Andy Field, kenapanya gitu ya. Saya tidak bahas di dalam video ini. Oke, kemudian kita akan bahas sedikit nanti setelah ini kita bahas tentang sphericity, tapi supaya langsung dari JASP tidak pindah-pindah. Untuk sphericity adalah masalah asumsi bagaimana data itu seperti apa, apakah asumsinya untuk sphericity terpenuhi apa tidak. Jadi tinggal klik di sphericity, maka nanti muncul Mauchly test 372. Oke, kita bahas tentang sphericity berikutnya. Kalau kita lihat di outputnya SPSS, di bagian awal ada outputnya yang tentang sphericity. Nah, ini nih. Saya coba zoom lagi dalam hal ini. Klik kanan, copy spatial, jadi image. Saya pindahkan di Word karena biar bisa bisa mana tadi? Oke, ini dia. Kita lihat apa itu sphericity, karena ini juga menjadi hal yang esensial di dalam asumsi pengolahan data yang repeated measures. Sphericity dalam hal ini adalah equality of variance. Jadi ketika kita mau melihat perbedaan antara treatment yang ada,
sebetulnya harusnya dilihat dulu apakah sphericity-nya itu terpenuhi apa tidak asumsinya. Jadi sphericity itu adalah homogeneity of variance among treatment. Jadi kalau misalkan dalam hal ini equality-nya ada atau terbentuk, maka dalam hal ini sebetulnya kita boleh lanjut terhadap interpretasi hasil repeated measure ANOVA yang didapatkan. Kalau tidak terpenuhi, maka sebetulnya agak riskan. Kita coba bahas dulu. Ini sphericity-nya, misalkan sebagai contoh ada 3 kondisi, 3 treatment A, B, C dengan skornya masing-masing. Lalu kita hitung perbedaannya, lalu nanti kita hitung variansnya. Nah, jadi kalau didapatkan di sini variansnya ada 15,7, 10,3. Nah, ini dua varians ini berdekatan nih. Jadi dengan demikian mungkin ini oke, memiliki varian yang sama. Tapi kalau kita ada 3, maka kita harus melakukan pengujian. Apakah 3 varians ini memiliki perbedaan yang signifikan apa tidak? Caranya dengan menggunakan Mauchly test. Mauchly ada di sini nih, Mauchly test. Mauchly testnya nilainya sekian, tapi abaikan nilainya sekian karena kita tidak coba untuk menghitungnya. Tapi yang kita lihat di sini adalah apakah dia signifikan apa tidak signifikan. Nah, yang dilakukan di dalam pengujian suatu statistik dikatakan signifikan adalah kalau ada perbedaan. Jadi boleh dikatakan Mauchly test ini mirip dengan uji normalitas data. Kita mengharapkan bahwa datanya terdistribusi normal. Jadi kita mengharapkan bahwa data yang kita miliki tidak berbeda secara signifikan dengan distribusi normal. Jadi di dalam yang sphericity test justru yang diharapkan hasil yang tidak signifikan. Karena ini 0,138 jadinya tidak signifikan. Jadi kalau dengan demikian maka dalam hal ini kita tidak perlu violate, tidak perlu melanggar asumsi dari sphericity. Nah, kalaupun misalkan nanti kita dapatkan pengolahan data bahwa sphericity-nya signifikan, sebetulnya ketika nilai sphericity-nya signifikan, maka nilai F ratio yang kita dapatkan itu akan melemahkan dari power ataupun hasil tes statistik yang kita miliki. Ini penjelasan tentang sphericity bisa dibaca di Andy Field chapter 14. Oke, untuk repeated measures ANOVA itu sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih.